Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Bruder Gerard SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Bacaan suci kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan, ternyata bacaan Injil hari ini menawarkan kita dua cara untuk menemukan kekuatan kita. Dua cara menemukan kembali semangat hidup kita. Cara yang pertama adalah bersatu dengan Allah. Pada ayat yang ke-42, ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Di sanalah Yesus menemukan kekuatannya, karena Yesus bersatu dengan Allah Bapanya. Ini menjadi teladan bagi kita semua, bahwa di tengah kesibukan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, jangan lupa kita hendaknya memiliki waktu khusus bersama dengan Allah, karena disitulah kita menemukan kekuatan kita. Kita diajak untuk kembali memiliki waktu bersatu dengan Sang Sumber kekuatan ilahi, Allah itu sendiri, dalam waktu doa khusus, waktu yang hening, waktu yang sunyi bersama dengan Allah. Menyatulah dengan Allah dalam satu waktu tertentu, dalam satu periode waktu tertentu di tengah kesibukanmu, dan kamu akan memiliki kekuatan baru. Yesus sendiri telah memberi teladan kepada kita, dan kita pun di tengah kesibukan kita hendaknya memiliki waktu khusus bersama dengan Sang Sumber kekuatan kita, yaitu bersama dengan Allah sendiri. Sumber kekuatan kita yang kedua adalah bersatulah dengan nilai hidupmu. Perhatikan pada ayat ke-43. Yesus berkata, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Yesus menemukan makna hidupnya di sana, bahwa Dia diutus untuk mewartakan kerajaan Allah untuk semua orang. Yesus di tengah kesibukannya, di tengah euforia pujian atas dirinya, mereka memuji Dia karena karya agung yang Dia lakukan di sana. "Engkaulah Anak Allah, Engkaulah Mesias." Yesus mendapat pujian, tetapi apa? Yesus harus tetap fokus pada pewartaannya, pada karyanya, pada nilai hidupnya. Begitu juga kita semua. Kekuatan kita adalah jika kita fokus
pada panggilan kita, pada nilai hidup kita. Saat ini saya sebagai seorang religius diajak untuk fokus pada nilai hidup saya sebagai seorang religius. Saat ini juga Anda sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah diajak untuk kembali fokus pada nilai hidupmu. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Anda diajak untuk kembali fokus, ingat pada nilai hidupmu. Sebagai seorang pelajar, ingat, mari kita fokus pada nilai hidupmu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan. Karena kalau kita fokus pada nilai hidup kita, maka kita akan menemukan kekuatan baru. Yesus memberi kita dua cara menemukan kekuatan baru. Yang pertama adalah bersatu dengan Allah dalam keheningan. Milikilah waktu doa khusus di tengah kesibukanmu. Dan yang kedua adalah fokuslah pada nilai hidupmu. Sebagai seorang religius, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau sebagai seorang pelajar. Fokuslah pada itu, maka kita akan menemukan kekuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber kekuatan kami mengucap syukur atas rahmat yang boleh Engkau limpahkan ke atas kami masing-masing hingga saat ini. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Melalui sabda-Mu, kami terbuka kembali untuk menemukan kekuatan kami. Engkaulah sang sumber kekuatan kami, dan Engkau mengajak kami untuk kembali bersatu dengan nilai hidup kami masing-masing. Karena dari sanalah Engkau menawarkan kekuatan baru. Bapa yang penuh kasih, utuslah Roh Kudus-Mu pada kami semua, agar kami boleh terus memiliki waktu bersama Engkau sebagai sumber kekuatan utama kami, dan memiliki waktu khusus untuk bersama diri kami sendiri menemukan kekuatan di tengah nilai hidup kami. Kami puji nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.